channel Halaman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing materi mengenai Entity Framework. Mungkin di sini teman-teman semua sudah pada mengenal, ada sebagian yang sudah mengenal Entity Framework, ada juga yang belum paham apa itu Entity Framework. Di .NET Core itu untuk penghubung dalam aplikasi ke dalam database itu menggunakan yang namanya Entity Framework. Oke, kita coba lihat asal-usul dari Entity Framework ini. Nah, di dalam pemrograman terdahulu atau yang biasa teman-teman lakukan untuk masukkan data ke dalam database, itu ada yang namanya data access layer. Nah, data access layer ini jadi di .NET yang lama itu biasa memakai adu.NET, lalu ditampung di dalam dataset. Nah, mungkin teman-teman di sini pada tahu dulu setiap koneksi untuk ke dalam database itu menggunakan adu.NET, menggunakan connection string, menaruh password dan username database, lalu hasil dari data yang diselect tadi dimasukkan ke dalam dataset ini. Nah, tapi di pemrograman lebih ke depannya, pemrograman lebih lanjut, itu di ASP.NET memodifikasi dari adu.NET yang tadi itu yang ditampung di dalam dataset, akhirnya dimodifikasi menggunakan POCO. POCO ini adalah Plain Old C# Object. Jadi semua data yang di-select atau dikeluarkan dari database itu ditampung ke dalam model-model. Dalam model-model itu nanti akan ditampilkan ke dalam aplikasi. Jadi asal-usul terbentuk Entity Framework ini tidak lain dan tidak bukan itu dari data access layer. Jadi penghubung antara aplikasi dengan database-nya. Nah, ada beberapa masalah pada saat menggunakan POCO atau adu.NET. Yang pertama ini terjadi apabila memakai database yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan adu.NET itu biasanya menggunakan SQL Server. Nah, hanya sedikit yang di luar SQL Server. Jadi kalau kita membuat aplikasi yang bisa dipakai di SQL, misalnya Oracle, terus MySQL, itu akan sulit nantinya. Lalu kedua di sini problemnya itu kolom yang dibuat tadi harus di mapping manual. Maksudnya di mapping manual ini bagaimana? Maksudnya pada saat teman-teman di sini buat database, itu kolomnya tadi harus benar-benar mengikuti atau yang menambahkan kolomnya itu sesuai data yang ingin diperlukan. Jadi harus di mapping manual di sini. Nah, itu masalah di data access layer yang terdahulu. Lalu di .NET sebelum .NET Core juga sudah menawarkan Entity Framework. Nah, di .NET sebelumnya, ASP.NET Framework itu menawarkan satu jenis framework, Entity Framework dengan jenis seperti ORM. ORM itu apa? ORM adalah Object Relationship Mapping. Jadi kalau teman-teman dengar ORM itu bisa dibilang seperti yang Telerik. Mungkin di 2013-2014 itu menggunakan Telerik. Lalu lebih berkembang lagi menggunakan yang namanya EDMX. Nah, tapi sebelum itu semua, Microsoft pertama kali membuat ORM dengan nama LinkU to SQL. LinkU to SQL. Jadi di situ menggunakan query LinkU untuk pengaksesan data query-nya. Lalu ada juga menggunakan ORM untuk SQL to data class. Itu extensionnya biasa disebut DBML. Tapi kendala itu semua hanya bisa digunakan menggunakan DB SQL Server. Kendalanya sama. Lalu fungsi Entity Framework ini apa? Agar bisa digunakan multi database. Jadi nggak cuma lihat satu database, tapi bisa banyak database dengan cara pengoperasian yang sama. Lalu kegunaannya apa? Mempermudah pekerjaan untuk menggunakan data access layer. Jadi kalau teman-teman bisa migrasi dari SQL Server ke MySQL, kalau menggunakan .NET Core dari Entity Framework yang ada, itu kita bisa setting. Kita bisa menambahkan plugin di dalam nuggetnya itu seperti
SQL Server, Oracle, SQLite, bisa juga MySQL. Itu ada semua. Jadi di situ teman-teman tinggal melihat kebutuhan yang teman-teman punya, yang teman-teman ingin tambahkan. Nah, Entity Framework di .NET Core ini bernama EF Core. Yang tadi saya jelaskan, di .NET Framework sebelumnya, .NET Framework sebelum .NET Core, itu Entity Framework-nya bisa menggunakan ADMX. ADMX itu nanti seperti tampilan apa ya? Tampilan SQL Server yang kalau kita lihat foreign key-nya itu saling terhubung satu sama lain. Di situ ada primary key, ada foreign key, di situ keluar semua. Nah, sebelumnya itu ada yang namanya Telerik. Telerik itu extension juga tambahan yang disediakan untuk .NET. Seperti itu. Jadi yang sering dipakai itu untuk Entity Framework yang terbaru saat ini itu adalah ADMX. ADMX itu yang terbaru. Nah, setelah itu langsung disempurnakan menggunakan Entity Framework di .NET Core. Nah, seperti apa? Nanti di Entity Framework .NET Core ini dinamakan EF Core. Nah, ini seperti ini bagannya. Jadi, penggunaan EF Core ini itu bisa digunakan untuk aplikasi .NET Core, Web API, konsol, dan sebagainya. Nah, EF Core ini juga bisa digunakan untuk di aplikasi .NET 4.5 ke atas, konsol, Windows Phone, dan ASP.NET biasa. Bisa juga di device, IoT, untuk mobile PC, Xbox, Surface Hub, itu bisa juga. Bisa juga untuk digunakan mobile application. Bisa Android, iOS dengan menggunakan Xamarin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar mulai Entity Framework ini, kita bisa nanti materi selanjutnya kita coba belajar membuat sebuah project web service API. Jadi konsep .NET Core ini, Entity Framework ini menempel di API-nya. Jadi kalau teman-teman di sini pakai API atau web service, nanti Entity Framework ini masukin ke API-nya gitu. Jadi di luar web yang nanti teman-teman buat. Oke. Di sini kita belajar mengenai pendekatan EF Core. Nah, pendekatan approach EF Core itu apa sih? Pendekatan menggunakan EF Core itu bisa menggunakan code first, bisa menggunakan database first ya. Apa sih code first itu? Jadi code first itu lebih ke arah kita coding semua model untuk di dalam table-table itu. Jadi kita namakan kelasnya apa, itu seperti nama table, kita namakan itunya apa, variabelnya apa, itu seperti kolom-kolomnya nanti. Bisa string, bisa date, bisa desimal, bisa integer, nah itu seperti itu. Nanti dari coding-coding yang kita buat, otomatis akan mengenerate sebuah table sesuai dengan coding kita. Itu pendekatan menggunakan code first. Ada juga pendekatan menggunakan database first. Database first ini pendekatannya seperti apa? Jadi kita mempunyai database yang sudah ada, sudah include semua, sudah jadi. Nah, dari database itu kita import ke dalam coding .NET Core kita. Itu menggunakan scaffolding. Nanti kita akan masuk ke materi seperti itu. Jadi dari database yang sudah ada kita cemplungin langsung ke dalam .NET, ke dalam .NET Core-nya, API-nya. Dari situ nanti tinggal dipanggil function-functionnya. Oke, pendekatan EF Core dan EF Core ini antara code first dan database first ini keuntungannya apa sih? Keuntungan dan kekurangannya, keuntungan dan kelebihannya, perbedaannya apa sih? Di code first, membuat kelas model yang sama persis seperti field di database. Seperti yang tadi saya bilang, seperti kolom-kolom di database itu sama persis modelnya. Kalau database first, import semua table yang ada di DB ke dalam project .NET Core. Jadi semua table-table yang sudah kita buat di DB akan diimport langsung ke dalam project .NET Core kita.
Di Codeforce itu membuat manual data konteks. Jadi kita public class data konteks A misalnya, sama bla 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 sekian 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 dengan nama data misalnya employee data konteks seperti itu. Kalau database first, data konteks otomatis terbuat dari mana? Dari pada saat kita ingin mengimport data itu. Jadi otomatis masuk. Lalu di Codeforce ini folder-folder yang kita harus membuat folder-folder untuk menampung kelas dan database konteks tadi. Jadi kita buat folder-foldernya, kita mau taruh mana, itu proses di Codeforce. Tapi beda dengan database first. Database first kita hanya membuat satu folder yang nanti kita akan tampung table-table yang nanti kita import itu. Jadi kita buat nama foldernya misalnya data. Pada saat kita scaffolding itu dari database itu otomatis akan tergenerate di dalam folder tadi seperti itu. Oke, terima kasih materi ini hanya sampai sini. Ke depan kita akan masuk belajar mengenai penggunaan atau Codeforce approach. Oke, terima kasih. Salam Alman Teknologi.